Karaway. Mungkin Watt kali ya yang bakal aku ajak ngobrol nih. Mantan rekan satu tim dari Watt sendiri kan. Melihat perkembangan dari Ray, bahkan mungkin waktu di awal-awal dari season 13, Mirko pernah bilang kalau Ray ini jungler terburuk, tapi hari ini dia ngebuktiin men. Kalau misalkan Ray Bakal jungler, makanya mungkin- kenapa Arkeos mereka pick Baxia? dan mungkin dari regular season kali ya. Lagi-lagi aku selalu bilang kalau misalkan kita ngomongin playoff, jangan bawa data. Karena bawa terbukti dari data regular season, itu mereka main tank jungle terus kayak yang Ciko bilang tadi. Tapi pas di babak playoff, ternyata tiba-tiba mereka membawakan assassin jungle gitu loh. Ini udah kayak mungkin plan yang udah disiapin, tapi emang baru keluarnya di babak playoff aja. Ya mungkin ini surprise sih buat lawan RRQ. Karena mau main assassin dan dia tunjukin. Sayang juga kan potensi Ray main assassin dan pakai. Potensi Ray bermain dengan assassin, tapi draft dengan seperti ini Coach Ciko. Apalagi Barats dan juga mungkin Fredrin yang paling sering berhadapan. Karena di Baxia kan kali ini yang akan lebih mudah lagi untuk ditangkap nih. Apakah memang perebutan kontes objektifnya ini kayak lebih kurang tarik ulurnya kah? Atau lebih kurang untuk kite oke lah. Tapi kayak apakah terlalu all in juga nggak bagus nih buat RRQ melihat potensi dari teman-teman Geek Farm yang draftnya seperti ini? Betul, jadi kalau memang di kiting itu Gikran lebih kuat. Cuman menurutku hal yang harus dilakuin RRQ adalah dia wajib menang objektif. Karena mereka nggak bisa trading, mereka hero yang memang kuat di setup di objektif. Terus juga mereka harus cari cara gimana caranya objektifnya tuh bisa mereka dapetin. Nggak Dan boleh itu ada trading yang jelek. yang jelek ya. Dan itu mungkin alasan kenapa Arkeos mereka selalu coba untuk kontes ke arah turtle ya kan 3 kali. Tapi lagi-lagi Ray memang pemegang retribution yang begitu gila Profesor. Perfect turtle untuk Geek Farm dan itu yang ngebuat RRQ Hoshi malah semakin terpuruk Profesor. Tadi dia langsung langsung trade dengan adanya pertukaran orange buff. Jatuh kepada Apakah Baloy Luka atau Luke dengan nama pendeknya? Paloeski. Baloy. Dia ngebawain penetration Profesor KB untuk sengaja menangin early team fight. Iya. Apalagi mungkin kalau dari Watt sih yang paling berasa nih gold laner. Kalau udah diancam sama Hellcard ini kan kayak nggak ada tempat yang aman Watt. Iya. Dan tadi Skylar picknya menuju ke arah Kari. Nggak ngejawab juga. Kalau menurut Watt sendiri dengan pick kayak Hellcard, Harit. Watt sendiri memang dia pasti nggak akan nyaman lah ketemu sama Harit di early. Yes. Jadi mungkin kuncinya ban Harit dan juga ban Hellcat untuk di game yang kedua. Tapi kita akan melihat sedikit untuk highlight yang dimana ini sebenarnya gak terlalu banyak misplay yang dilakukan sama RRQ. Mereka sempat balikin satu momen, tapi habis itu mereka yang kecilik balik. Tapi kalau menurut Ciko sendiri, sebenarnya apa yang ngebuat RRQ mereka kecuali dari amal pendetnya dari Luke ya? Iya, sebenarnya kayak mereka karena kontrol map tadi, ketika kontrol map gak dikuasain, akhirnya Luke bisa dengan enak cari posisi, bisa dengan enak rotasi gitu. Karena menurutku problemnya ada di Hellcard-nya sih. Dari awal tuh benar-benar kayak dia udah bisa menangin Vision, udah map control dia menangin. Dari awal di mid juga dia udah menangin pok-pokan sama Aras-Arasan gitu. Jadi menurut Udah terlalu nyaman dia pakai Hellcard. terlalu nyaman ya. Emang kalau dikasih hero nyaman tuh udah bahaya banget. Tapi berarti menurut Ciko memang spotlightnya di Baloy. Ya, dari awal pun menurutku dari Hellcard-nya itu benar-benar ganggu lah. Ngeskaratin tengah, bikin flickernya keluar, Iya. terus ke jungle dia dari awal. Meskipun kayak ada satu momen diversion yang bagus ya dari Arkeoshi, tapi lagi-lagi satu momentum juga bisa ngebalikin Arkeoshi dengan semudah itu loh, Watt. Semudah itu. Mobile Legends sekarang menurut aku game one moment sih. Game one moment. Sekali buat kesalahan bisa fatal banget sampai ke depan-depan. Gila sih. Bahkan mungkin kesalahan tadi yang Ya, Di game oke. ketiga kali ini semua. Setuju. Padahal kita tadi sempat bahas ya. Don di game pertama dan di game kedua nggak kelihatan terlalu bisa memberikan impact untuk tim fight dari RRQ, tapi berbeda di game yang ketiga, Profesor. Ini Esmeralda yang mungkin kali ini agak sedikit fenomenal, agak sedikit baru ya. Biasanya Esmeralda di pick kalau misalkan ada Harit nih Coach Ciko. Apakah memang game plan-nya sudah memang disiapkan dengan Esmeralda, makanya mereka pede banget pick Esmeralda ketika memang tidak ada Harit di dalam lawan matchup mereka di Geek Farm. Ya mungkin karena ada absorb dari Matilda juga tadi, terus ada Luoyi Iya. juga gitu. Mungkin kayak mereka emang tujuannya ingin kayak memperkuat dari lane jauhnya karena dia juga punya chip kan. Sedangkan Esme untuk dipakai untuk hero yang buat clear lane atau perpanjang lane jauh itu cukup bagus juga lah. Oke. Kalau Watt gimana nih Watt? Apakah memang Esmeralda atau jangan-jangan memang disiapkan untuk melawan
Nathan karena udah ada Radiant Armor, Athena Shield, Oracle pula. Kalau menurut aku buat persiapan lawan Nathan juga sebenarnya enggak. Cuman ini karena mungkin kebetulan lawannya Matilda. Kalau misalnya Kaderanya nggak tumbang, Cak Deranya nggak tumbang, itu sebenarnya Don juga nggak bisa nge-zoning out sampai jauh sana. Iya. Udah instan pasti. Karena tiba-tiba ada zoning yang dilakukan ya kan, sandwich early dari Finn, flicker, 2 flicker bahkan. Profesor KB itu Ya, yang jadi- ngebuat impactnya snowballing. Menurutku emang impactful banget dan tetap worth it. Walaupun tadi mungkin Ranger Mas pertanyakan kayak ini 2 flicker, tapi it's okay karena ya turtle pertamanya setidaknya ada trade-nya juga gitu loh. Dan memang beberapa kali kita menyaksikan hal yang diawali dari portal chip. Sempat ada ini ya follow up yang mungkin miscom ya, tapi apakah memang lagi dan lagi se-impactful itu chip ketika di buff dengan penambahan dari efek portalnya 1000 shield? Lumayan ngefek sih. Soalnya apalagi dengan komposisi tim dia yang kayak bawa Roger, bawa hero-hero tim pack ya jadi lebih berguna sih main portal. Iya. Tapi ini lagi-lagi ya misplay yang tadi mungkin Profesor KB sempat sebut juga bersama dengan Awat yang mungkin agak sedikit ini ya nostalgia. Flashback dengan momen tersebut, tapi ya itu yang ngebuat RQ akhirnya mereka bisa memantapkan game ketiga ya. Dan Profesor KB mungkin udah sempat ngelihat chip yang dibawakan di babak regular season kemarin. Tapi kalau menurut Coach Chico, seseram apa sebenarnya chip di tangan dari Finn? Emang memang impactnya sebesar itu kah? Ya, Untuk balik chip first pick? tuh, balik lagi ke chip lagi karena kayak aku pun pernah lawan dia pakai RRQ-nya, tapi dia memang suka bermain chip kayak bisa ada di first pick gitu. Chip apalagi dengan buff yang sekarang ada absorb langsung perang. Emang itu hero ditujukan untuk perang dan Apalagi mungkin ada Don yang bersinergi dengan Irat, lalu ada Don yang bersinergi dengan Clay. Apakah RRQ juga udah ketemu nih komposisinya bahwa mereka akan bermain dengan combo aja untuk di draft mereka sendiri? ya mungkin tujuannya mereka tuh diperkuat di setup di objektifnya ya. Makanya ketika aku lihat draftnya RRQ, wah ini udah draft yang benar-benar mereka ingin kuatin perang 5 di objektif gitu. Jadi dan itu berjalan gitu. Iya, kelihatan sih karena gimana pun meskipun ada Netherrealm, meskipun ada Bloody Hand ya, Pro KB, ini masih ada at least efek sisi yang ngebuat pemain-pemain dari Geekstorm itu ke stop beberapa detik tuh. Iya, Dan dibalikin dengan mudah. Karena aku udah sempat bilang, Arlott last pick terakhir dari RRQ, ini bisa ngebalikin keadaan buat RRQ loh. Dan kelihatan Watt, tim fightnya jadi enak banget buat Skylar-nya. Iya, karena yang cancel terlalu banyak sih, ada 4 hero. Loi juga hitungannya termasuk bisa cancel kan? Iya sih, bisa ditarik juga ya. Pemicunya dengan- juga banyak gak sih? Pemicu buat Aboy, ngeluarin Netherrealm. Betul. Beberapa kali kayak Netherrealmnya mungkin kurang tepat. Dan kalau yang dari aku lihat jadinya merugikan untuk Cadera yang gak punya escape mechanism. Atau bahkan mungkin Luke yang dia tuh hero-nya agak sedikit one moment karena cooldown-nya lumayan lama ya. Kalau kita ngomongin soal late game kan kayak let's see kayak 12 detik kan. Kalau misalkan Breath of Fighters-nya udah nggak ada ya Luke nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi yang Coach Chico spotlight sebenarnya di tim fight yang mungkin ini bisa dibilang kan lumayan impactful dari setiap pemainnya untuk RRQ kan di game keempat. Yang lebih ke spotlight menurut Coach Chico siapa? Dari Clay sih, karena gini, kalau ketika Paramis hero harus bareng-bareng harus ngumpul Iya. ulti. Dan itu gampang dipecahin sama Dispersion rotation. Iya benar, karena itu area juga terus juga Nih, jatuh kepada Baloiski. Mantap katanya ya, Baloiski yang memang memberikan impact begitu luar biasa menjadi player of the match dengan Florin-nya. Ini mau mungkin sempat Coach Chico sempat mention tadi ya. Mungkin Florin berdua jadi kayak agresifnya menurun nggak sih? Lumayan menurut. Lagi Mas Rasasin dia Karena belumnya kan. ya masalah juga. Jadi ya keunggulan dari Roger kan dari Master Assassin by one dan ditemenin sama Florin ya efek Master Assassinnya nggak aktif. Gak aktif ya. Jadi nggak agresif mainnya dia. Ya, dan itu memang sebenarnya strategi yang udah dibawakan juga oleh Geekfarm tuh. Namun sebenarnya RRQ seperti yang Watt bilang ini banyak banget sebenarnya blunder ya untuk di game yang kelima. Dan Coach Chico misplay apa sih sebenarnya yang ngebuat RRQ nih kayak akhirnya mereka jadi kayak meskipun comeback 2 sama tapi tetap kalah. Yang paling fatal mungkin. Yang paling fatal. itu sih kayak yang paling fatal kayak buru-burunya itu loh, kayak dari ketika mau coba mereka
mereka tuh punya skill yang sekali fight abis kayak Naga itu kayak lama, terus Oke. juga ultinya Akai juga lama gitu. Jadi mereka tuh nggak boleh kena kiting. Jadi sekalinya harus kalau fight tuh harus dapat momen yang benar-benar mereka komit gitu. Sedangkan dari tadi banyak ke kiting gitu. Dan ke Katie malah mereka yang dipaksa buat nge-trigger dipakai sih skillnya semuanya ya. Kalau udah fight habis udah mereka udah nggak bisa fight lagi. Beda dengan defense yang mereka ada Florin, yang mereka Ruby juga ultinya cepat. Iya. Tapi ya sayang sekali dari Arakio ternyata terlalu banyak blunder seperti yang Watt bilang. Itu yang membuat mereka tentunya memberikan celah banyak. Dan ini hitungannya comeback loh. Iya. Karena kan seharusnya early-nya sampai di RMM itu masih dipegang sama Arakio ya Watt ya. Benar. Dari early sampai mid game, walaupun sampai late game juga tetap masih kepegang RRQ tadi.